Patologi klinik adalah bagian dari ilmu kedokteran yang berperan baik dari proses preventif, promotif, kemudian menegakkan diagnosis dan pemantauan terapi, dan juga menentukan prognosis, dan ini dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium. Jadi rujukan di Sutomo ini ternyata bisa rujukannya pasien, jadi bisa pasiennya datang dari luar untuk periksa laboratorium, atau juga bisa mengirimkan spesimen ya dok, dari layanan lain yang mau mengirimkan merujuk spesimen itu ternyata bisa ya dok. Di RSUD Dr. Sutomo, patologi klinik ini sudah sangat lengkap ya untuk divisi kimia kliniknya. Ada urinalysis, kemudian ada elektroforesis, ya, kemudian ada HPLC. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara podcast, kanal informasi dan edukasi Sutomo. Perkenalkan, saya Dr. Munawaroh Fitria, spesialis patologi klinik, subspesialis imunologi klinik konsultan. Hari ini akan menjadi host dalam bincang santai mengenai peran patologi klinik. Saya adalah Ketua KSM di Patologi Klinik dan saat ini sudah hadir bersama kita senior saya, guru saya, yaitu Dr. Puspa Wardani, spesialis patologi klinik, subspesialis penyakit infeksi konsultan, subspesialis gastroenterologi, hepatologi konsultan. Beliau saat ini adalah Ketua Departemen Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beliau juga adalah staf KSM Patologi Klinik RSUD Dr. Sutomo dan beliau juga adalah Ketua Komite PPI di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Dan beliau juga tidak kalah spesial adalah Ketua PDS Patklin Cabang Surabaya. Dr. Puspa, halo dok. Halo Dr. Fitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita ketemu dok dengan Sobat Sehat Sutomo. Kita ingin menceritakan ya dok lebih jauh, mengenalkan apa sih sebenarnya peran patologi klinik dokter. Ya, mungkin Dokter Puspa bisa menceritakan dok, sebetulnya patologi klinik itu bidang ilmu apa sih dok? Karena seringkali misalnya kita ketemu orang, Dokter Fitri SPPK itu apa gitu ya dok? Silakan Dokter Puspa. Ya, halo Dokter Fitri, Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatannya. Jadi apa itu patologi klinik ya? Patologi klinik adalah bagian dari ilmu kedokteran yang berperan baik dari proses preventif, promotif, kemudian menegakkan diagnosis dan pemantauan terapi, dan juga menentukan prognosis, dan ini dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium. Sampelnya bisa cairan tubuh seperti darah, liquor, kemudian urin, juga bisa dari feses ya, dan juga bone marrow. Dan ini nanti bisa masuk dalam divisi-divisi keilmuan patologi klinik, yaitu hematologi klinik, imunologi klinik, kemudian ada penyakit infeksi, lalu kardioserebrovaskular, nefrologi respirasi, endokrinologi metabolik, kemudian ada onkologi klinik, dan juga kedokteran transfusi, demikian juga manajemen laboratorium. Secara garis besar itu adalah ilmu patologi klinik. Ternyata luas ya Dokter Puspa ilmu patologi klinik itu ya. Tidak hanya sebatas pemeriksaan darah yang sederhana ternyata ya Dokter Puspa, bahkan sampai manajemen laboratorium pun itu juga menjadi salah satu apa yang menjadi bidang ilmu di patologi klinik ya Dokter Puspa. Kalau pemeriksaan di laboratorium patologi klinik itu meliputi apa saja ya dok? Jadi meliputi pelayanan seperti saya jelaskan tadi, preventif, promotif. Jadi kita melakukan seperti screening ya, penyaring dari penyakit-penyakit tertentu, kemudian medical check up, kemudian pravaksinasi untuk segi preventif dan promotif. Kemudian kita juga menentukan diagnosis ya, membantu klinisi dalam menentukan diagnosis dan pemantauan terapi, yaitu dengan memeriksa parameter-parameter yang spesifik terhadap penyakit tertentu. Kemudian selain itu kita juga
memeriksa faktor-faktor resiko pada pasien ya, sehingga nanti bisa dimodifikasi faktor resiko pada pasien ini sehingga tidak jatuh pada penyakit yang terkait dengan pasien tersebut. Yang lebih jauh, lebih berat gitu ya Dokter Puspa. Betul. Tadi Dokter Puspa kan sharing ya Dok, ada pemeriksaan, ada divisinya hematologi, itu berarti kira-kira pemeriksaan yang tersedia kalau di rumah sakit Dr. Sutomo itu meliputi apa aja dokter? Kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo, saya kira pelayanannya paripurna dan sangat canggih ya, di mana kita mempunyai alat hematologi yang advance, yang canggih, kemudian juga kita menyediakan pelayanan bone marrow aspirasi pada pasien-pasien kelainan hematologi, kemudian juga ada immunophenotyping atau pemeriksaan sitologi dengan alat arus immunophenotyping ini. Jadi alat ini di area Jawa Timur itu mungkin hanya ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo ya. Jadi nanti bisa apakah klinisi ataukah mungkin pasien dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo ini untuk dilakukan pemeriksaan phenotyping apabila ada kelainan-kelainan hematologi. Jadi menjadi salah satu layanan unggulan ya Dokter Puspa ya, yaitu dengan pemeriksaan immunophenotyping untuk diagnosis pasien-pasien apa Dok kalau yang kita gunakan immunophenotyping? Leukemia, pasien mielodisplastik ya. Kemudian juga ini bisa dipakai untuk riset ya. Jadi peneliti-peneliti dari luar, dari sentra-sentra pendidikan itu bisa merujuk ke kita, merujuk ke Dr. Sutomo ini untuk dilakukan riset bersama dengan RSUD Dr. Sutomo. Demikian. Iya, leukemia ini termasuk berbagai kanker darah ya dokter ya, berbagai kanker darah baik yang pada anak-anak maupun pada dewasa semua bisa ya dok dilakukan. Nah Dokter Puspa tadi itu kan baru divisi hematologi ya dok. Padahal tadi Dokter Puspa ceritakan ada banyak sekali divisi. Nah selain di hematologi yang seperti pemeriksaan darah lengkap gitu, pemeriksaan rutin lain kalau dari divisi lain dok, misalnya tadi Dokter Puspa sebutkan kimia klinik, itu kira-kira apa yang bisa diperiksakan kalau di Sutomo dokter? Ya jadi di RSUD Dr. Sutomo lab patologi klinik ini sudah sangat lengkap ya untuk divisi kimia kliniknya. Jadi dilengkapi dengan alat-alat otomatis yang canggih ya, dan tidak hanya satu, beberapa juga, sehingga tidak khawatir tentang pemeriksaan ini diselesaikan dalam waktu yang singkat gitu. Kemudian ada urinalisis, di mana kita juga bisa mendeteksi sitologi di urinnya tadi, berapa epitelnya, berapa leukosit, berapa eritrosit dengan alat-alat yang ada di kita. Kemudian ada elektroforesis, ya, kemudian ada HPLC untuk HbA1c. Nah, ini bisa dilakukan di RSUD Dr. Sutomo. Oh, luar biasa ya dok. Jadi dari mulai pemeriksaan darah, kita bisa cek banyak sekali parameter gitu ya Dokter Puspa. Kemudian urinalisis, jadi kita bisa tahu penyakit apa itu dok kalau dari pemeriksaan urinalisis itu? Iya. Dari urinalisis ini kita bisa melihat apakah seseorang itu mengalami infeksi saluran kemih dengan melihat tingkat leukositnya, kemudian apakah ada nitritnya, ya. Kemudian kita bisa juga melihat apakah pasien ini ada gejala kebocoran ginjal, di mana alat kita itu bisa mengukur seberapa albumin yang dikeluarkan sehingga kita bisa menggolongkan apakah ini ada albumin urea atau tidak pada pasien tersebut. Nah luar biasa ya dok. Jadi dari sesederhana pemeriksaan dari spesimen urin itu ternyata kita bisa tahu banyak hal dengan pemeriksaan laboratorium. Kalau tadi dokter yang dokter sebut dengan pemeriksaan HbA1c ini mungkin Sobat Sehat Sutomo belum terlalu kenal nih dok, sebetulnya apa sih HbA1c itu dan perannya apa ya Dokter Puspa? Iya, jadi HbA1c itu pada
bidang endokrinologi dan metabolik itu sangat penting, di mana HbA1c itu bisa dipakai untuk menentukan diagnosis seseorang apakah dia mengalami diabetes mellitus, dan juga dipakai sebagai pemantauan terapi pada pasien-pasien diabetes mellitus, sehingga pasien diabetes mellitus ini bisa diketahui dengan melihat HbA1c-nya kira-kira bagaimana kepatuhan pasien tersebut mengambil asupan atau obat-obat dari dokter. Jadi ada pasien-pasien yang ingin terlihat normal ya, di mana dia berpuasa 1 hari sebelumnya agar glukosa darahnya normal ya. Namun ini tidak bisa dibohongi ya Dokter Fitri ya. Jadi kita dokter ini melihat juga di HbA1c-nya untuk melihat apakah pasien ini patuh terhadap terapi atau lifestyle-nya dimodifikasi atau tidak ya. Kalau tidak, maka akan terlihat HbA1c-nya ini masih tinggi gitu. Jadi ini bisa sebagai pemantauan terapinya selama ini tuh sudah oke atau enggak gitu ya Dok. Kalau pakai gula darah mungkin bisa menggambarkan saat itu, tapi kalau pakai A1C itu beberapa waktu terakhir begitu ya Dokter Puspa ya? Menggambarkan kira-kira 3 bulan terapinya bagaimana dia. Luar biasa. Jadi Sobat Sehat Sutomo, kalau Sobat Sehat Sutomo ada keluarga yang mungkin dengar ada diabetes mellitus ya, mungkin pernah dilakukan pemeriksaan HbA1c, ternyata itu bukan hanya untuk diagnosis ya Sobat Sehat Sutomo ya, tapi juga untuk melihat apakah sudah efektif nih pengobatannya selama ini. Apakah kalau masih tinggi jangan senang dulu ketika gula darah acaknya cukup baik gitu ya Dokter Puspa ya. Jadi tetap ini perlu juga diperiksakan. Selain kimia klinik, hematologi, kemudian juga tadi Dokter Puspa sebutkan ada imunologi ya Dokter, dan penyakit infeksi mungkin ya Dok. Silakan Dokter Puspa memperkenalkan dari divisi ini kita bisa periksa apa aja gitu Dok. Barangkali Sobat Sehat Sutomo di sini ada yang mencari pemeriksaan ini ada di mana ya gitu. Ya. Jadi imunologi klinik di RSUD Dr. Sutomo juga mempunyai parameter-parameter yang lengkap ya. Yang pertama adalah beberapa tumor marker. Apa itu tumor marker? Adalah penanda adanya tumor ya, seperti pemeriksaan CEA, kemudian NSE, kemudian CA19-9. Jadi pada pasien-pasien yang dicurigai adanya keganasan atau tumor ini bisa dirujuk oleh dokter untuk mendapatkan pemeriksaan ini gitu. Kemudian pemeriksaan ini juga dipakai juga memantau apakah terapi atau mungkin operasi atau mungkin terapi kemoterapinya itu sudah memberantas atau sudah mematikan seluruh sel-sel kankernya. Apabila ada relapse atau tumbuh kembali, maka marker ini juga bisa dipakai untuk memantau. Kemudian ada serologi infeksi, yaitu hepatitis, HIV, kemudian toxoplasmosis, sitomegalovirus yang ada di alat-alat kita, ya, di imunologi klinik kita. Jadi bisa pasien-pasien dengan simptom yang terkait penyakit tersebut bisa dirujuk ke patologi klinik RSUD Dr. Sutomo. Kemudian selain itu di divisi infeksi juga ada pemeriksaan imunoserologi terkait tuberkulosis, kemudian terkait malaria, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan mikroskopis seperti filariasis, begitu Dr. Fitri. Jadi banyak yang bisa kita lakukan di divisi imunologi klinik dan penyakit infeksi di RSUD Dr. Sutomo. Nah, yang luar biasa ya Dok. Selain kalau kita dengar yang sekarang ini kan cukup banyak kasus dengue ya Dok. Ya, nah, kira-kira kalau dengue ini juga termasuk yang bisa diperiksa nggak Dok di Sutomo? Ya, pasti kita bisa membantu diagnosis dengue ini ya, di mana kita sudah dilengkapi dengan parameter NS1 antigen dan IgM IgG anti dengue. Jadi dengan melakukan pemeriksaan ini bisa membantu diagnosis apakah pasien terdiagnosis dengue virus atau bukan ya.
Jadi nanti NS1-nya akan bisa terlihat positif, bisa pada hari pertama sampai ke-9 apabila pada infeksi primer, kemudian pada infeksi sekunder waktunya lebih pendek lagi, hari pertama sampai hari ke-7 ya. Kemudian IgG dan IgM ini kita bisa gunakan juga untuk menggolongkan pasien ini apakah pasien ini adalah primary infection atau infeksi yang pertama atau infeksi kedua atau secondary infection ya. Jadi kalau IgG-nya itu positif, apakah IgM-nya positif atau negatif, dia digolongkan pada infeksi sekunder. Sedangkan kalau IgG negatif, hanya IgM saja yang positif, maka dia digolongkan pada infeksi primer. Penggolongan ini penting ya untuk meramalkan keparahan dari pasien, yang mana pasien dengan infeksi sekunder itu kemungkinan jatuh pada manifestasi klinis yang lebih parah itu lebih tinggi dibandingkan yang primer. Demikian. Luar biasa ya dok, ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan, yang bisa diperiksa. Apa masih ada lagi dokter Puspa? Mungkin tadi ada dokter Puspa juga sebutkan molekular, itu bisa ya dok kalau di Sutomo ini dokter? Ya, kita mempunyai alat molekuler ya, baik tes cepat molekuler ataupun juga automatic molecular diagnostic ya. Jadi kita juga bisa memeriksa HIV secara molekuler, kemudian HCV dan juga hepatitis B ya, viral DNA-nya, kalau HCV viral RNA-nya, dan Dr. Sutomo ini sudah menjadi pusat rujukan untuk viral load dari area di sekitarnya. Demikian. Luar biasa ya dok, jadi bukan hanya bisa menerima pasien yang mau periksa, baik itu pasien internal rumah sakit sendiri ataupun mungkin pasien yang datang dari luar juga bisa ya dokter ya? Bisa. Rujukan, tadi juga dokter Puspa sampaikan ternyata Sutomo ini patologi klinik juga menerima rujukan, baik rujukan spesimen maupun rujukan pasien ya dokter. Selain HIV, kira-kira apa lagi ya dok yang menjadi unggulan dan rujukan dokter? Iya, jadi kita juga saat ini mengembangkan neonatal screening yang menjadi program dari Kemenkes ya. Kita melakukan neonatal TSH, kemudian G6PD screening dan juga 17OH screening untuk congenital adenoplasia ya. Jadi nanti beberapa rumah sakit ini sudah mengirim ke Dr. Sutomo, mungkin yang belum mengetahui bisa juga mengirim ke kita ya. Ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Iya, melalui dinas kesehatan setempat gitu ya dokter Puspa ya. Baik dok, nyambung yang tadi dokter Puspa. Jadi rujukan di Sutomo ini ternyata bisa rujukannya pasien, jadi bisa pasiennya datang dari luar untuk periksa laboratorium, atau juga bisa mengirimkan spesimen ya dok, dari layanan lain yang mau mengirimkan merujuk spesimen itu ternyata bisa ya dok. Bisa. Nah ini tadi dokter Puspa bilang ada satu alat yang sejauh ini masih baru secara rutin dipakai di Sutomo saja ya dok, tadi kalau tidak salah untuk pemeriksaan pada kanker darah, immunophenotyping tadi ya dok. Tapi apakah hanya untuk itu dokter Puspa? Apakah mungkin ada pemeriksaan lain yang Sobat Sehat Sutomo mungkin ketika mendengar ini, oh ternyata bisa di Sutomo nih dok, mungkin selama ini kebingungan mencari. Ya, jadi untuk immunophenotyping ini selain untuk leukemia, jadi menggolongkan leukemia jenis apa, bisa juga digunakan untuk memeriksa kadar atau tingkat CD4 dari seseorang ya. Jadi pasien-pasien dengan imunokompromis itu sangat penting untuk melihat kadar CD4-nya. Kemudian jangan tidak lupa juga ya untuk researcher atau peneliti ya, peneliti dari luar Sutomo itu welcome untuk melakukan pemeriksaan di RSUD Dr. Sutomo melalui Litbang Patologi Klinik ya. Demikian. Iya betul dokter. Kalau tadi ada pasien yang diperiksa CD4, nah dok mungkin sedikit aja dok, CD4 itu apa itu dok? Apakah itu CD4? Lalu tadi dokter Puspa juga bilang imunokompromis itu kira-kira pasien apa sih dok yang perlu gitu dok biasanya? Pasien-pasien dengan infeksi HIV ya,
yang perlu diketahui tingkat CD4-nya. Jadi CD4 ini adalah sel limfosit T yang mempunyai marker di permukaan selnya berupa titik ya. Kalau kita menamakan dia ada poin-poin yang kita namakan cluster of differentiation yang numbernya itu number 4. Jadi ada poin yang namanya CD4 di permukaan dari sel limfosit T ini yang nanti digunakan sebagai marker ya apakah sel tersebut merupakan CD4 atau tidak. Dan sel ini penting untuk pasien-pasien imunokompromis karena apa? Pasien-pasien seperti pasien HIV, CD4 ini merupakan target infeksi. Jadi target dari virus ini menginfeksi tubuh dari manusia sehingga pasti akan terjadi penurunan CD4-nya. Kalau CD4-nya rendah, nanti pasti akan diberikan terapi profilaksis oleh klinisinya. Ya, baik dok. Terima kasih banyak Dokter Puspa, ini banyak sekali membuka cerita apa aja yang ada di patologi klinik. Baik Dokter Puspa, bagaimana kira-kira kalau ada sobat sehat Sutomo yang ingin melakukan pemeriksaan laboratorium itu bisa kemana ya dok? Ya, kalau di RSUD Dr. Sutomo melayani selain pasien internal rumah sakit, itu bisa juga menampung atau menerima ya pasien-pasien umum dari luar. Dan ini bisa mengarah atau datang ke patologi klinik Graha Amerta yang pertama, kemudian melalui medical check up di GDC lantai 3 atau bisa juga ke GDC lantai 1 di bagian pendaftaran atau sampling nanti akan diarahkan oleh DPJP yang bertugas pada saat itu untuk parameter apa yang dibutuhkan pasien tersebut. Ya, baik dokter. Kemudian kalau kita mau melakukan MCU dokter, medical check up, itu kira-kira paling idealnya gitu ya dok? Idealnya tuh berapa waktu sih dokter? Iya betul. Jadi medical check up itu sebaiknya dilakukan secara teratur pada seorang individu. Namun ini juga bergantung resiko apa yang dihadapi oleh orang tersebut. Apabila dia beresiko terpapar infeksi seperti tuberkulosis ya, apabila dia bekerja di area tersebut, maka medical check up-nya bisa lebih cepat lagi dibandingkan orang yang sehat pada umumnya ya. Jadi kalau pada umumnya orang-orang sehat itu bisa melakukan medical check up 1 tahun sekali ya. Namun individu yang bekerja di area beresiko ini bisa melakukan lebih sering lagi yaitu 6 bulan sekali. Demikian. Iya, jadi ternyata kita juga perlu lebih aware gitu ya dok dengan kesehatan kita sendiri dengan melakukan pemeriksaan laboratorium gitu ya Dokter Puspa. Ya, baik Dokter Puspa, berarti menyambung MCU medical check up ini sebetulnya dengan kita melakukan medical check up itu kita jadi lebih aware ya dok, apalagi kalau tadi kita teratur, hasilnya kita tahu lebih awal, jadi kita bisa antisipasi juga. Tapi saat kita mau, mungkin ada sobat sehat Sutomo ini yang baru mau nih dok dengerin podcast kita ini hari ini lalu oh iya ya, kita kayaknya perlu periksa laboratorium. Nah, kira-kira saat mereka mau melakukan pemeriksaan laboratorium itu apakah ada persiapan khusus dok? Apa semuanya harus ada persiapan dan persiapannya seperti apa dokter? Iya, jadi pemeriksaan laboratorium itu ada 2 golongan. Yang pertama tidak perlu persiapan khusus, bisa langsung diambil. Yang kedua itu harus dipersiapkan secara khusus karena nanti akan mempengaruhi hasilnya. Contoh yang tidak perlu dipersiapkan khusus adalah pemeriksaan darah lengkap ya, bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian contoh yang harus dipersiapkan secara khusus adalah pemeriksaan biasanya terkait endokrin metabolik seperti glukosa darah puasa, kemudian lipid profil dari pasien ya, itu membutuhkan jangka waktu puasa yang tertentu. Puasanya tidak boleh terlalu sedikit ya, terlalu pendek ataupun terlalu lama melampaui standarnya. Jadi sekitar
8 sampai 10 jam puasanya. Nanti kalau terlalu pendek itu hasilnya akan tinggi palsu, tapi kalau terlalu lama hasilnya akan rendah palsu. Kemudian juga yang harus dipersiapkan atau diingat-ingat adalah sebelum melakukan pemeriksaan ini jangan melakukan aktivitas yang berlebihan karena akan menambahkan hasil-hasil tertentu seperti SGOT, SGPT akan meningkat, kemudian kreatinin juga akan meningkat, sehingga diperhatikan sebelum melakukan pengambilan darah ini harus istirahat yang cukup. Oh, baik Dok, kalau begitu jadi kita juga perlu mengetahui bahwa tidak semua pemeriksaan ini harus puasa gitu ya Dok. Ada yang bisa tanpa puasa, tapi juga ada pemeriksaan seperti pemeriksaan terkait dengan lemak ya dokter ya. Ada pemeriksaan apa aja itu Dok yang terkait lemak ini dokter? Kalau kita melihat kadar lemak, kolesterol, trigliserida, kemudian HDL kolesterol, LDL kolesterol itu membutuhkan puasa. Itu membutuhkan puasa. Nah, puasa ini kayak puasa Ramadan atau gimana, Dok? Jadi puasanya ini 8 sampai 10 jam ya. Jadi kita harus menentukan sendiri terakhir kita makan itu di jam berapa ya. Kalau 10 jam ya kira-kira kita misalnya puasanya sejak jam 9 malam contohnya ya, maka 10 jamnya adalah jam 7 pagi ya, seperti itu. Jadi maksimal kita harus melakukan pengambilan darah untuk puasa ini di jam 7 pagi. Jadi kalau mau lebih siang lagi maka kita memulai makan terakhir itu di jam yang lebih malam. Jadi yang dinamakan jam awal itu adalah jam makan terakhir. Jam gitu. makan terakhir. Ya, kemudian dilakukan pengambilan darah. Apabila nanti dilanjutkan 2 jam PP ya, maka makan dulu pasiennya. Setelah berakhir makan itu dianggap sebagai awal waktu sampai kemudian dihitung 2 jam setelahnya dan dilakukan pengambilan darah pada saat tersebut. Demikian. Jadi pasien harus benar-benar menghitung ya waktu yang tepat itu kapan, karena kalau tidak nanti akan mengganggu hasilnya, bisa kelebihan, bisa tinggi palsu ya, yang seharusnya bukan diabetes menjadi diabetes, ada yang rendah palsu yang seharusnya diterapi menjadi tidak diterapi. Demikian. Iya baik dokter, artinya berarti juga bisa dibalik ya dok, misalnya kita rencana periksa lab jam 8 pagi, maka kita bisa hitung mundur ya dokter Puspa ya, 10 jam sebelumnya itu berarti kira-kira terakhir makannya jam berapa gitu ya dok. Apakah berarti ini juga nggak boleh minum dok? Kalau puasa yang ini ya? Boleh ya dok ya? Boleh minum asal tidak makan. Minumnya nggak boleh minum teh, nggak boleh minum kopi. Jadi minumnya hanya minum air putih ya. Seperti itu. Karena apa? Teh dan kopi ini akan memacu metabolisme. Sehingga nanti hasilnya juga akan kurang akurat ya. Seperti itu. Oh baik, jadi Sobat Sehat Sutomo, kalaupun Sobat Sehat Sutomo nanti akan melakukan pemeriksaan laboratorium dan disarankan untuk puasa, artinya perlu dihitung tadi sekitar 8 sampai 10 jam. 10 jam rata-rata ya dok yang paling umum dipakai. Kemudian kita bisa hitung mundur jam berapa akan melakukan pemeriksaan atau pengambilan darah. Dan saat puasa ini masih diperbolehkan minum air putih gitu ya dokter, berbeda dengan saat kita puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan itu sama sekali tidak minum. Kalau untuk puasa ketika kita akan melakukan pemeriksaan darah, makan yang tidak diperkenankan, tapi minum air putih masih boleh gitu ya dok. Ya baik dokter. Kemudian dokter Puspa mungkin ada sharing pengalaman gitu ya dok. Untuk Sobat Sehat Sutomo di sini, kira-kira apa sih dok yang kapan sih sebenarnya mereka itu mungkin perlu melakukan pemeriksaan tertentu gitu dokter Puspa? Memerlukan pemeriksaan tertentu ya. Jadi contohnya patologi klinik ya, terutama spesialis patologi klinik ini sebetulnya tugasnya juga banyak ya. Tidak hanya memeriksa pemeriksaan lab saja, tapi bisa juga promotif ya, melakukan edukasi juga di bidang kita ya. Kemudian juga kita sebagai manajer di laboratorium kita ya, menentukan pemeriksaan apa saja yang harus ada di lab kita, kemudian memastikan
pemantapan mutunya itu terjaga dengan baik ya, dengan melakukan pemantapan mutu internal dan eksternal ya. Kemudian juga kita melakukan interpretasi dari hasil-hasil laboratorium kita dan harus berkomunikasi secara aktif juga pada rumah sakit masing-masing, bekerja sama dengan klinisi yang ada di rumah sakit yang tempat tugasnya. Gitu. Jadi juga bisa sebagai media untuk saling berdiskusi dengan klinisi, betul. Begitu ya Dokter Puspa? Berkonsultasi dan juga tadi ketika di laboratorium itu ada patologi klinik, harapannya berarti hasilnya ini juga cukup terjamin ya Dok, karena sudah dilakukan pemantapan mutu. Luar biasa Dok. Baik Dokter Puspa, pertanyaan terakhir mungkin ini ya Dok. Apa sih Dok harapan ke depan dari Dokter Puspa untuk layanan patologi klinik maupun terhadap peran kita sebagai spesialis patologi klinik? Iya, jadi layanan patologi klinik ini seharusnya kita harus mengikuti ya perkembangan teknologi yang ada saat ini ya, di mana perkembangan proteomik, genomik ya, itu harus tersedia juga mestinya di bidang patologi klinik ya. Jadi kita bisa nanti lebih mengembangkan ke arah proteomik, genomik ya, sehingga nanti bisa targeted terapi. Jadi terapinya itu sesuai dengan kelainan pada masing-masing individu. Demikian. Kemudian untuk spesialis patologi klinik tentu saja harus menjaga kompetensinya ya. Jadi seperti tadi harus bisa melakukan promotif, kemudian melakukan pemantapan mutu, manajerial laboratorium ya, sehingga nanti hasil-hasil laboratorium yang ada di lab sejawat sekalian, sejawat patologi sekalian itu benar-benar akurat ya, bisa digunakan untuk membantu diagnosis dari pasien di rumah sakit tersebut. Ya, dan harus selalu update ya Dok ya? Ya betul. Baik Dokter Puspa, mungkin Dokter Puspa ada pesan Dok, pesan sebelum kita closing ini Dokter Puspa, ada pesan. Tadi kan harapan ya Dok, kira-kira ada pesan apa yang dokter mau sampaikan baik untuk Sobat Sehat Sutomo maupun untuk SPPK yang ada di seluruh Indonesia? Untuk Sobat Sehat Sutomo ya, saya pesankan untuk tidak takut melakukan pemeriksaan laboratorium ya, patologi klinik, karena ini digunakan untuk mengetahui penyakit Bapak Ibu sekalian, kemudian juga memantau pemeriksaannya, ya, memantau diagnosisnya, memantau terapinya, ya, apakah sudah tepat atau tidak. Dan kalau ada yang ketakutan ya, lebih baik nggak periksa daripada ketahuan ya. Nah ini sebaiknya dihindari ya, karena nanti kalau sudah ketahuan itu kan lebih parah manifestasi klinisnya ya, seperti itu, dan kita tidak bisa melakukan pencegahan lebih dini lagi. Itu untuk Sobat Sehat Sutomo ya, jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan baik screening maupun diagnosis ya atau pemantauan, tetap melakukan sesuai dengan anjuran dari dokter. Kemudian untuk sejawat spesialis patologi klinik dimanapun ya, tetap kita harus update ilmu, kemudian menjaga kompetensi, menjaga komunikasi dengan sejawat spesialis yang lain ya, sehingga nanti hasil-hasil di lab ini bisa tersampaikan dengan baik. Demikian. Ya, baik Dokter Puspa, luar biasa sekali ilmu yang disampaikan hari ini dari bincang-bincang santai kita pada hari ini. Ternyata peran patologi klinik itu luas ya Dok ya. Ya. Pemeriksaan laboratorium itu ternyata tidak cuma sekedar pemeriksaan laboratorium, tapi juga memastikan kualitas hasil, kemudian bagaimana cara memanajerialkan ya dokter tadi ya, bagaimana kita juga bisa memastikan hasil itu akurat, itu semua bagian dari peran spesialis patologi klinik, betul ya dokter. Nah, namun gini Dok, pertanyaannya, kadang-kadang itu orang-orang tuh hanya berpikir kalau ke rumah sakit artinya harus berobat. Boleh nggak sih sebenarnya kayak ke tempat lain untuk, misalnya kita pingin nih Dok, pingin tahu periksa lab aja gitu.
di Sutomo apakah diperkenankan Dokter Puspa? Apakah boleh kita melakukan pemeriksaan lab saja? Misalnya saya pingin nih Dokter Puspa, saya pengen tahu apakah saya ada diabetesnya atau tidak. Boleh nggak Dok langsung misalnya kita ke laboratorium gitu ya Dok? Iya. Terima kasih Dr. Fitri. Jadi lab PK RSUD Dr. Sutomo juga welcome pada pasien-pasien umum ya yang datang dari luar yang mau memeriksakan secara langsung parameter laboratorium yang ingin diketahui. Nanti di lantai 1 akan diarahkan oleh dokter jaga ya untuk pemeriksaan-pemeriksaan apa yang diperlukan oleh pasien tersebut. Jadi atau bisa lewat ini ya dokter, lewat MCU? Iya bisa. Jadi bisa juga datang ke medical check up lantai 3 Gedung Pusat Diagnostik Terpadu atau GDC ya. Nanti akan diarahkan parameter apa yang diambil, kemudian juga melakukan pengambilan sampel juga di MCU gitu. Ya betul dokter, memang cukup banyak ya. Saya sendiri juga pernah melakukan MCU di lantai 3 ya dok. Nanti berarti Sobat Sehat Sutomo jangan takut ya untuk periksa laboratorium gitu ya. Boleh sekali kalau ada pemeriksaan yang diperlukan, boleh juga langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Baik, terima kasih Sobat Sehat Sutomo sudah menemani kita berbincang-bincang dalam acara podcast pada hari ini. Jangan lupa kesehatan dimulai dari perhatian kecil pada tubuhmu sehari-hari. Karena kesehatanmu adalah rumah jangka panjangmu. Saya bersama Dr. Puspa Wardani, spesialis patologi klinik, subspesialis penyakit infeksi konsultan, dan subspesialis gastroenterohepatologi klinik konsultan, serta saya Dr. Munawwaroh Fitria, spesialis patologi klinik, subspesialis imunologi klinik konsultan. Kami pamit undur diri bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Sampai jumpa lagi.